sama pimpinan partai politik. Lebih lengkap kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, bagaimana Anda membaca sikap dan juga hasil dari pertemuan antara Presiden Prabowo kemarin dengan sejumlah pimpinan partai politik? Mas Adi. Ya, saya kira ada dua hal. Pertama, tentu sepertinya Presiden, pemerintah itu butuh berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang lolos ke parlemen untuk mencari solusi dan feedback. Kira-kira apa langkah terbaik untuk menghadapi situasi yang berkembang belakangan ini yang saya kira gejolaknya cukup luar biasa. Kalau kita mau jujur, sebenarnya salah satu trigger dari gejolak ini semua kan tidak terlepas dari kader-kader partai politik, khususnya yang ada di DPR. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian kita menyaksikan secara terbuka ada sejumlah anggota DPR yang dinilai menjadi biang kegaduhan, menjadi biang kontroversi, itu kan dinonaktifkan oleh partai politik. Misalnya PAN itu menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, Nasdem juga menonaktifkan Syahroni dan Napa Urbah, termasuk juga misalnya Adik Kadir, juga dinonaktifkan oleh Golkar. Ini tentu perlu dikomunikasikan secara signifikan. Kalau kita mau jujur sebenarnya, ini kan sebagai upaya untuk memadamkan api yang selama ini menjadi titik trigger bagaimana resistensi dan protes itu bermunculan. Jadi tentu Presiden itu berdiskusi dengan pimpinan partai sebagai solusi bagaimana ini bisa diantisipasi, yang salah satunya adalah menonaktifkan kader-kader Oke. partai yang nilai menjadi biang huru hara. Nah, yang kedua tentu kalau kita membaca statement dari Presiden, saya kira ini sudah menjadi sesuatu yang clear dan ini secara berangsur situasi kan semakin kondusif. Misalnya Presiden itu memerintahkan kepada aparat hukum, TNI dan Ya, polisi untuk menindak tegas para demonstran yang melakukan anarki, ya. kemudian tindakan kekerasan, termasuk juga penjarahan. Penjarahan itu bukan hanya di Oke. rumah pribadi, Ya, tapi setidaknya juga ada 7 poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan hasil pertemuan dan juga arahannya. Tapi Mas Adi, yang menarik adalah salah satunya kehadiran Ketua Umum Partai Politik Bu Mega seperti itu. Bagaimana Anda membaca Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turut hadir di situ, bahkan juga berdiri tepat di samping Presiden? ya, saya kira memang secara prinsip Prabowo Subianto ingin menegaskan kepada publik bahwa semua elit-elit kunci, termasuk ketua umum partai yang saat ini tidak berada di barisan pemerintah, itu siap bekerja sama gotong royong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Bahkan PDIP sekalipun yang tidak menjadi bagian dari kekuasaan, ingin menjadi bagian dari menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Yang kedua, bagi saya secara prinsip Prabowo Subianto ingin kasih pesan bahwa PDIP yang saat ini berada di luar kekuasaan menjadi oposisi siap bekerja sama di tengah situasi kritis, di tengah situasi-situasi yang sedang bergejolak. Inilah yang saya kira sebagai pesan persatuan, sebagai pesan bagaimana konsolidasi elit-elit kunci di negara kita ini dijadikan sebagai Hmm. sumber utama untuk mencari jalan keluar supaya krisis politik dan gejolak politik yang selama ini selesai itu bisa tuntas. Pesan politik terbesarnya adalah bagi siapapun yang mencoba untuk menciptakan kegaduhan, menciptakan kerusuhan, dan instabilitas politik di negara ini, maka akan berhadapan dengan elit-elit kunci yang Hmm. memiliki akar dan kekuatan politik yang cukup konsolidatif, Hmm. baik akar-akar politik yang ada di parlemen ataupun akar-akar politik yang ada di basis massa. Karena apapun judulnya, kita tahu partai politik ini adalah kader-kader mereka ada di parlemen, mulai dari DPR pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, Hmm. dan partai juga punya jejaring dan kaki-kaki politik yang ada di grassroots. Jadi pesan konsolidasi dan kerjasama politik inilah ingin diberikan kepada pihak-pihak yang selama ini ingin membuat kegaduhan, ingin membuat huru-hara, Oke. membuat instabilitas yang tidak terkendali. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore ini. Terima kasih. Terima kasih, Cynthia.